Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang aplikasi elektrokimia pada industri kimia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rajwa Setia Hairina dengan NIM 095. Kemudian ada teman saya, Alif Nurholik dengan NIM 094 dan Raditya Chandra Utama dengan NIM 081. Yang pertama, ada definisi elektrokimia. Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara energi listrik dan perubahan kimia. Dalam elektrokimia terjadi proses di mana reaksi kimia menghasilkan arus listrik atau sebaliknya arus listrik digunakan untuk menyebabkan reaksi kimia. Reaksi kimia sering terjadi pada sistem yang melibatkan elektroda yang terhubung melalui larutan elektrolit, di mana satu elektroda berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi atau penerimaan elektron, dan yang lainnya sebagai tempat terjadinya reaksi oksidasi atau pemberian elektron. Contoh umum aplikasi elektrokimia adalah dalam baterai, sel bahan bakar, dan proses elektrolis. Selanjutnya ada prinsip dasar elektrokimia. Yang pertama ada reaksi reduksi dan oksidasi. Elektrokimia berfokus pada reaksi redoks atau reduksi oksidasi, di mana elektron dipindahkan antara zat-zat yang bereaksi. Pada proses ini, satu zat mengalami oksidasi atau melepaskan elektron dan zat lainnya mengalami reduksi atau menerima elektron. Yang kedua ada elektroda. Dalam elektrokimia, reaksi redoks terjadi di permukaan elektroda. Ada dua jenis elektroda, yaitu elektroda anoda, tempat oksidasi terjadi dan melepas elektron. Selanjutnya ada elektroda katoda atau tempat reduksi terjadi atau menerima elektron. Yang ketiga, ada potensial elektrokimia. Setiap reaksi redoks memiliki potensi elektrokimia tertentu yang mengukur kecenderungan suatu zat untuk mengalami reduksi. Potensial ini diukur dalam volt dan sering digunakan untuk memprediksi arah dan kemampuan reaksi redoks untuk menghasilkan energi listrik. Yang keempat ada sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah perangkat yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik, misalnya dalam baterai atau sebaliknya, misalnya dalam sel elektrolisis. Sel ini terjadi dari dua elektroda yang terpisah dalam larutan elektrolit yang memungkinkan ion bergerak. Yang kelima ada hukum Faraday. Hukum ini menjelaskan hubungan antara jumlah listrik yang mengalir dalam suatu reaksi elektrokimia dan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Hukum Faraday sangat penting dalam proses elektrolisis dan pengukuran efisiensi energi dalam sel elektrokimia. Selanjutnya, sel elektrokimia dan elektrolitik. Yang pertama ada galvani sel. Sel galvani atau volta terjadi reaksi spontan karena perbedaan potensi anoda negatif, reaksi reduksi katoda positif. Reaksi reduksi elektron mengalir dari anoda ke katoda. Kemudian aliran ion ke anoda, kation ke katoda. Yang kedua ada sel elektrolitik. Sel elektrolitik reaksinya spontan, ada sumber daya listrik. Anoda positif reaksi oksidasi, katoda negatif reaksi
reduksi. Elektron mengalir dari anoda ke katoda melalui elektrolit. Kemudian aliran ion, anion ke anoda, kation ke katoda. Selanjutnya, aplikasi elektrokimia di industri. Itu ada elektrolisis, elektrosintesis, elektrodeposisi, dan elektroplating, anodizing, ekstraksi logam, baterai, sel bahan bakar, elektrokimia untuk pengolahan air dan limbah. Proses elektrokimia menggunakan energi listrik, biaya operasi menggunakan energi menjadi pertimbangan, dan efisiensi pemakaian energi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan aplikasi elektrokimia di industri gitu. Yang pertama itu ada elektrolisis, kedua elektrosintesis, dan untuk yang ketiga itu elektrodeposisi dan elektroplating, keempat anodizing, kelima ekstraksi logam, keenam baterai, yang ketujuh sel bahan bakar atau fuel cell, yang kedelapan elektrokimia untuk pengolahan air dan limbah, yang kesembilan proses elektrokimia menggunakan energi listrik, yang 10 biaya operasi penggunaan energi menjadi pertimbangan, yang 11 efisiensi pemakaian energi. Nah, yang saya sebutkan tadi itu mungkin beberapa soal aplikasi elektrokimia di industri gitu. Nah, untuk yang bakal kami bahas ini, aplikasi elektrokimia di industri itu ada 10 kira-kira. Itu ada elektrolisis, 2 industri core alkali, 3 produksi aluminium, yang keempat produksi hidrogen, yang kelima sintesis senyawa organik, yang keenam elektrodeposisi dan elektroplating, yang ketujuh itu elektroplating, ke-8 anodizing, 9 baterai, dan yang ke-10 pengolahan limbah. Nah, yang saya sebutkan tadi akan dijelaskan gambarannya ya di industri gitu. Untuk yang pertama itu ada elektrolisis. Mungkin di industri itu elektrolisis digunakan untuk konversi energi listrik menjadi energi kimia. Konversi senyawa dengan reaksi oksidasi atau reduksi menjadi produk elemen atau senyawa lain. Reaktornya adalah batch, plug flow, dan mix flow. Dan itu ada sedikit gambar yang bisa dibaca oleh teman-teman. Yang kedua itu ada indikator kol alkali, salah satu industri elektrokimia terpenting, yang produksi klorin Cl2 dan sodium hidroksida NaOH untuk keperluan berbagai industri kimia. Terus prosesnya itu ada mercury cell, diafragma cell, dan membran cell. Dan di sini ada gambar contoh dari industri kol alkali yang dapat dilihat itu. Dan untuk yang ini, yang ketiga itu produksi aluminium. Nah, jadi di sini tuh elektrokimia juga dapat digunakan di industri produksi aluminium. Senyawa oksida aluminium hampir murni yang disebut alumina dilarutkan pada suhu sekitar 90 derajat Celcius atau 1750 Fahrenheit dalam elektrolit cair yang terdiri dari aluminium, natrium, dan fluor. Nah, bakal di elektrolisis nih untuk menghasilkan logam aluminium di katoda dan gas oksigen di anoda. Nah, itu ada sedikit gambaran seperti apa sih produksi aluminium di industri gitu. Itu ada karbon anoda, dan itu bakal membentuk
aluminium gitu dan dipanaskan di suhu sekitar 950 derajat Celcius. Dan untuk yang keempat itu ada produksi hidrogen. Nah, selain dari produksi aluminium, produksi hidrogen juga aplikasinya menggunakan elektrokimia gitu. Jadi hidrogen ini dengan kemurnian yang tinggi diperlukan pada industri makanan. Nah, elektrolisis air menghasilkan hidrogen pada katoda dan oksigen pada anoda. Itu seperti di gambar bisa dilihat teman-teman, antara hidrogen dan oksigen. Dan untuk prosesnya itu ada polimer, elektrolit, membran elektrolyzer. Dan yang kedua alkalin elektrolyzer. Dan yang ketiga solid oxide elektrolyzer. Pengembangan proses yang lebih efisien. Jadi tuh prosesnya tuh pengembangannya lebih efisien gitu. Pemakaian energi terbarukan sebagai sumber energi listrik. Yang kelima yaitu ada sintesis senyawa organik. Oke, apa itu sintesis senyawa organik? Jadi sintesis senyawa organik adalah proses merancang dan menghasilkan senyawa organik baru dari bahan awal yang lebih sederhana melalui serangkaian reaksi kimia. Nah, proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang sifat kimia senyawa yang ingin dibuat, mekanisme reaksi, serta pemilihan reagen dan kondisi reaksi yang tepat. Jadi biasanya tujuan sintesis ini adalah untuk menghasilkan senyawa dengan sifat tertentu seperti obat-obatan, bahan kimia industri, pewarna pestisida, atau material canggih seperti polimer. Oke. Dan selanjutnya yaitu ada elektrodeposisi dan elektroplating, yaitu reaksi pengendapan dan pelapisan benda padat dengan logam secara elektrokimia. Elektroplating dekoratif dan fungsional, electroless plating atau electroless deposition yaitu pengendapan berdasarkan beda potensial. Terus ada electroforming merupakan bentuk lain dari electroplating, pelapisan pada suatu benda molekul untuk menghasilkan barang dengan bentuk tertentu. Terus yaitu ada pelapisan pada bahan non-konduktif seperti kayu, kaca, plastik banyak juga diterapkan. Oke, selanjutnya yaitu ada electroplating, yaitu pelapisan Zn atau Zn, tembaga atau Cu, nikel atau Ni, dan krom atau Cr. Yang kedua yaitu pelapisan palladium atau Pd, perak atau Ag, dan emas atau Au. Kualitas hasil dan efisiensi arus electroplating dipengaruhi oleh variabel proses. Jadi kualitasnya yaitu dipengaruhi oleh konsentrasi elektrolit, sirkulasi elektrolit, rapat arus, tegangan, jarak anoda katoda, rasio dan bentuk anoda katoda, distribusi arus, temperatur, daya tembus atau throwing power, epitaxy dan leveling, aditif dan kontaminasi. Oke, selanjutnya yaitu ada anodizing, yaitu ada proses elektrokimia untuk membentuk lapisan tipis oksida logam, yaitu titanium, magnesium, aluminium guna perlindungan korosi. Terus yang kedua yaitu ada ketebalan bervariasi antar 1 sampai 80 mikrometer. Terus yang ketiga yaitu benda kerja sebagai anoda pada electroplating, benda kerja sebagai katoda. Yaitu yang keempat yaitu produk anodizing dengan kombinasi pewarnaan untuk keperluan dekoratif. Oke, selanjutnya yaitu ada baterai. Baterai menyimpan energi kimia dengan adanya beban eksternal mengkonversi menjadi energi listrik. Yang di sini yaitu ada reaksi katoda dan anodanya, yaitu lead atau acid, yaitu reaksi katodanya PbO2 ditambah 4H+ ditambah SO42- ditambah 2E menjadi 2H2O ditambah PbSO4. Sementara anodanya yaitu Pb ditambah SO42- menjadi PbSO4 ditambah 2E-. Terus ada nikel atau kadmium, yaitu NiO OH ditambah H2O ditambah E- menjadi Ni atau OH2 ditambah OH-. Dan reaksi anodanya yaitu Cd ditambah 2OH- menjadi CdOH2 ditambah 2E-. Oke, terus yang terakhir yaitu ada pengolahan air dan limbah, yaitu electrochemical water treatment methods. Ada 3. Yang pertama yaitu conversion methods. Itu terdapat 3 poin, yaitu electrochemical destruction, terus ada electrooxidation, ada electroreduction.
Terus yang kedua yaitu ada separation methods, itu ada electroflotation, ada electrodialysis, ada electrodeposition, ada electrofiltration, dan ada electrodeionization. Terus dan yang poin ketiga yaitu ada combined methods. Itu mempunyai beberapa poin, yaitu electrocoagulation, terus ada electrophotocoagulation, terus ada electrocatalysis, terus ada electrodisinfection, terus ada electrophoton process, terus ada photoelectrocatalysis, dan yang terakhir yaitu ada sonoelektrokatalisis. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Billahil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.